Oke bro, kita lanjut dengan pertanyaan, bagaimana kita bisa mengharapkan masyarakat yang tercerahkan, jika untuk mempertahankan masyarakat, kebanyakan orang harus melakukan tugas-tugas yang membosankan, monoton, dan berulang-ulang? Sekali lagi, tidak ada yang membosankan, tidak ada yang repetitif dan monoton. Yang bosan itu adalah dirimu, dan dirimu menghadirkan kualitasmu pada semua yang dirimu lakukan. Tindakan itu sendiri tidak ada yang membosankan atau tidak membosankan, melainkan dirimulah yang membuatnya jadi membosankan atau tidak membosankan. Dan tindakan yang sama bisa menjadi kebosanan bagimu saat ini, dan saat berikutnya mungkin menjadi hal yang menyenangkan. Bukan berarti tindakan itu telah berubah, melainkan suasana hatimu, kualitas yang dirimu hadirkan pada tindakan itu yang telah berubah. Jadi ingatlah, dirimu tidak bosan karena tindakan repetitif harus dilakukan. Sebaliknya, dirimu yang merasa bosan, itulah sebabnya tindakan itu tampak repetitif. Misalnya, anak-anak ingin mengulang-ulang sesuatu. Mereka terus memainkan permainan yang sama berulang-ulang. Dirimu jadi bosan. Apa yang mereka lakukan? Permainan yang sama berulang-ulang. Mereka terus meminta cerita yang sama. Mereka menikmatinya berulang-ulang, dan mereka berkata, ceritakan lagi cerita itu. Apa masalahnya? Dirimu tidak bisa membayangkannya. Kelihatannya bodoh. Tidak, mereka tidak bodoh. Malah, mereka begitu hidup, sehingga tidak ada yang berulang bagi mereka. Dirimu sudah mati, dan semuanya berulang bagi dirimu. Anak-anak terus mengulang permainan yang sama. Sepanjang hari mereka bisa terus melakukannya, dan jika dirimu menghentikan mereka, mereka akan berteriak dan menangis, dan mereka akan melawanmu, berkata, jangan hancurkan permainan kami. Dan dirimu tidak bisa memahami apa yang mereka lakukan sepanjang hari. Mereka memiliki kualitas kesadaran yang berbeda. Tidak ada yang repetitif bagi mereka. Mereka sangat menikmatinya, sehingga kenikmatan itu sendiri mengubah kualitasnya, dan kemudian mereka menikmatinya lagi, dan mereka lebih menikmatinya, karena sekarang mereka tahu caranya. Ketiga kalinya mereka lebih menikmatinya, karena sekarang mereka mengenal segalanya. Mereka terus menikmatinya, kenikmatan mereka terus meningkat. Sedangkan kenikmatanmu terus menurun. Apa masalahnya? Apakah tindakan itu sendiri yang membosankan, atau ada yang salah dengan cara hidupmu, cara kesadaranmu? Lihatlah dari sudut pandang lain. Dua orang kekasih akan terus mengulang tindakan yang sama setiap hari. Mereka akan berciuman dan berpelukan, itu adalah tindakan yang sama. Dan mereka ingin terus melakukannya tanpa henti. Jika dirimu memberi mereka waktu, mereka akan terus mengulanginya sampai akhir hayat. Melihat dua orang kekasih, dirimu akan bosan. Apa yang mereka lakukan? Hal yang sama setiap hari? Dan jika dirimu memberi mereka waktu seharian,
mereka akan terus berpelukan, mencintai, berpelukan, berciuman. Apa yang mereka lakukan? Sepasang kekasih kembali menjadi anak-anak. Itulah mengapa cinta begitu polos, cinta membuatmu kembali menjadi anak-anak. Sekarang mereka menikmati permainan. Mereka kembali menjadi anak-anak. Semua kekonyolan tentang kedewasaan telah mereka lakukan. Mereka saling menikmati tubuh masing-masing, dan bagi mereka tidak ada yang berulang. Setiap ciuman adalah sesuatu yang benar-benar baru, unik. Tidak pernah seperti ini sebelumnya, dan tidak akan pernah sama lagi. Setiap momen cinta memiliki eksistensinya sendiri, tidak berulang, itulah mengapa mereka terus menikmatinya. Hukum ekonomi tentang hasil yang semakin berkurang, tidak berlaku untuknya. Untuk cinta, tidak ada hukum tentang hasil yang semakin berkurang. Sebaliknya, hasil yang semakin meningkat. Itulah sebabnya para ekonom tidak bisa memahami cinta, para matematikawan tidak bisa memahami cinta. Semua orang yang ahli dalam kalkulasi tidak bisa memahami cinta, karena ini tidak masuk akal. Cinta menentang semua hukum, semua matematika, cinta itu terus meningkat. Ketika aku masih mahasiswa, ketika guru ekonomiku menjelaskan kepada kami tentang hukum keuntungan yang semakin berkurang, aku bertanya kepadanya tentang cinta, apa pendapatmu tentang cinta? Ia menjadi terganggu, dan ketika aku mengatakan bahwa yang berlaku justru sebaliknya, hukum keuntungan yang semakin meningkat, berlaku untuk cinta, ia berkata kepadaku, kamu keluar saja dari kelas. Kamu tidak akan bisa mengerti ekonomi. Ia berkata, hukum ini universal. Aku berkata, jangan katakan itu universal, karena bagaimana dengan cinta? Dua kekasih tampak bagi kita, seolah-olah mereka saling mengulang. Bagi mereka, mereka tidak mengulang. Namun bagi seorang pelacur, hukum ekonomi akan berlaku, karena baginya, cinta bukanlah cinta, melainkan komoditas, sesuatu yang bisa dijual, sesuatu yang bisa dibeli. Jadi jika dirimu pergi dan mencium seorang pelacur, baginya itu adalah kebosanan, pengulangan, dan suatu hari ia akan berkata, ini omong kosong. Aku bosan dicium dan dicium sepanjang hari. Itu tidak bisa ditoleransi. Ia akan berkata bahwa itu adalah tindakan yang berulang-ulang. Itulah yang ingin aku tunjukkan kepadamu, perbedaannya. Bagi seorang pencinta, hal itu tidak berulang-ulang. Sedangkan bagi seorang pelacur, hal itu berulang-ulang. Jadi, sesungguhnya, tindakan itu sendiri tidak berulang-ulang, melainkan adalah kualitas dirimu, yang dirimu bawa ke dalamnya. Apapun yang dirimu lakukan, jika dirimu mencintainya, hal itu tidak akan pernah berulang-ulang. Jika dirimu mencintai perbuatanmu, tindakanmu, tidak akan ada kebosanan. Tetapi dirimu tidak mencintai. Aku pernah mendengar seorang anak kecil pergi ke gereja bersama ayah dan ibunya pada suatu hari Minggu, lalu pada hari Minggu berikutnya dan seterusnya.
pada hari Minggu ketiga anak kecil ini bertanya kepada ayahnya, "Tuhan pasti bosan, karena wajah-wajah yang sama selalu ada di gereja setiap hari. Selama 3 minggu kami datang ke sini, wajah-wajah yang sama. Tuhan pasti bosan melihat mereka muncul lagi dan lagi setiap hari Minggu." Namun, Tuhan tidak bosan. Seluruh eksistensi telah berulang terus-menerus. Bagi kita, itu tampak seperti pengulangan, tetapi jika ada makhluk total, sesuatu seperti Tuhan, dia tidak bosan. Jika dia bosan, maka tidak perlu melanjutkan. Dia bisa berhenti. Dia bisa berkata, "Cukup sudah." Dia bisa berkata, "Selesai." Namun, dia tidak bosan. Mengapa? Dia mencintainya, apapun yang terjadi adalah cintanya. Dia adalah pencipta, bukan pekerja, bukan buruh. Dia adalah pencipta. Picasso tidak bosan, dia adalah seorang kreator. Jika tindakanmu menjadi kreasi, dirimu tidak akan bosan. Dan tindakanmu menjadi kreasi, jika dirimu menyukainya. Namun kesulitan mendasarnya adalah, dirimu tidak bisa mencintai apapun yang dirimu lakukan, karena dirimu membenci diri sendiri, itulah masalahnya. Jadi, apapun yang dirimu lakukan, dirimu membencinya, karena pada dasarnya, dirimu membenci diri sendiri. Dirimu belum menerima dirimu sendiri. Dirimu belum mengucapkan terima kasih kepada keberadaanmu. Dari hatimu tidak ada rasa terima kasih kepada Tuhan. Malahan, dirimu memiliki dendam, "Mengapa Tuhan menciptakanku?" Jauh di dalam dirimu terus bertanya, "Mengapa aku dilemparkan ke dalam keberadaan? Apa tujuannya?" Coba pikirkan, jika tiba-tiba Tuhan bertemu denganmu, apa pertanyaan pertama yang akan dirimu tanyakan? Dirimu akan bertanya, "Mengapa kau menciptakanku? Untuk menderita? Untuk bersedih hati? Untuk mengembara tanpa perlu melalui kehidupan demi kehidupan? Mengapa kau menciptakanku? Ayo jawab." Dirimu belum menerima diri sendiri, jadi bagaimana dirimu bisa menerima tindakanmu? Cintai dirimu sendiri. Terimalah dirimu apa adanya. Karena tindakan adalah hal sekunder, tindakan mengalir dari dirimu. Jika aku mencintai diri sendiri, apapun yang aku lakukan, aku akan menyukainya. Dan jika aku tidak menyukainya, aku akan menghentikannya. Apa perlunya melanjutkan? Tetapi dirimu tidak mencintai, dan sumbernya tidak dicintai, sehingga produk dari sumber itu tidak bisa dicintai. Apapun yang dirimu lakukan, dirimu mungkin seorang insinyur, atau dirimu mungkin seorang dokter, atau ahli kimia, atau seorang ilmuwan, apapun yang dirimu lakukan, dirimu akan mendatangkan kebencian padanya. Kebencian dirimu membuatnya berulang-ulang. Dirimu membencinya, dan dirimu terus mencari alasan, mengapa dirimu melakukannya.
Dirimu berkata, aku melakukannya untuk istriku, untuk anak-anakku. Dan ayahmu melakukannya untukmu, dan ayahnya melakukannya untuknya, dan anak-anakmu akan melakukannya untuk anak-anak mereka, sehingga tidak seorang pun akan menikmati hidup. Itu semua jawaban tipuan. Sebenarnya dirimu pengecut. Dirimu tidak bisa lepas darinya, karena itu memberimu rasa aman, keselamatan, penghasilan, saldo bank. Karena dirimu pengecut, dirimu tidak bisa berhenti melakukannya, dan dirimu tidak bisa mulai melakukan apa yang dirimu sukai. Lalu dirimu terus membebankan semuanya pada anak-anakmu, pada istrimu, dan mereka juga melakukan hal yang sama. Tanyakan kepada anak itu. Dia pergi ke sekolah, dia bosan. Dia berkata, aku pergi untuk ayahku. Dia merasa senang. Jika aku tidak pergi, dia akan merasa sangat sedih. Dan istrimu, dia melakukan segalanya hanya untukmu dan anak-anak. Tidak ada seorang pun yang benar-benar hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang cukup mencintai dirinya sendiri, untuk hidup demi dirinya sendiri. Maka semuanya menjadi salah. Sumbernya teracuni, dan kemudian semua yang keluar dari sumber itu teracuni. Dan jangan berpikir bahwa jika dirimu berganti pekerjaan, dirimu akan menyukainya. Tidak, dirimu juga akan membawa kualitasmu ke pekerjaan baru. Awalnya mungkin itu sensasi, sesuatu yang baru, tetapi cepat atau lambat dirimu akan bosan, dan itu akan sama saja. Ubah dirimu, cintai dirimu, dan cintai apapun yang dirimu lakukan, sekecil apapun itu tidak ada bedanya. Aku teringat sebuah anekdot. Saat Abraham Lincoln menjadi presiden, pada hari pertama pelantikannya di Senat, seseorang yang sangat iri dengan kekuasaannya, prestisenya, dan kesuksesannya, berdiri dan berkata kepada Abraham Lincoln, "Lincoln, jangan lupa bahwa ayahmu adalah seorang pembuat sepatu." Itu sama sekali tidak relevan, tidak masuk akal, dan orang yang mengatakan ini menambahkan, ayahmu adalah seorang pembuat sepatu, dan dia biasa membuat sepatu untuk keluargaku. Jangan lupakan dia. Itu hanya untuk menghinanya, dan seluruh senat tertawa karena semua orang iri. Jauh di lubuk hati, semua orang merasa, kursi ini milikku, dan orang ini telah merebutnya. Tentu saja, setiap kali seseorang berhasil, ia berhasil dengan cara yang licik, hanya dirimu yang berhasil dengan benar. Beginilah cara kita menyesuaikan diri dengan keberhasilan orang lain, itu licik, dengan beberapa teknik yang salah entah bagaimana ia berhasil. Beginilah cara kita bisa menoleransinya, dan menghibur diri kita sendiri. Jadi seluruh senat tertawa. Namun Abraham Lincoln mengatakan sesuatu yang indah. Ia berkata, "Kamu sangat baik mengingatkanku tentang ayahku. Aku tahu dia adalah seorang pembuat sepatu, tetapi aku belum pernah melihat pembuat sepatu seperti itu. Ia unik, ia adalah seorang kreator, karena ia mencintai pembuatan sepatu."
dan aku tidak bisa menganggap diriku sesukses dia, karena aku tidak mencintai jabatan presiden ini, sebanyak ia mencintai pembuatan sepatu. Ia menikmatinya, ia bahagia. Aku tidak akan pernah sebahagia dia dalam jabatan presiden ini, seperti ia hanya sebagai seorang pembuat sepatu. Tetapi mengapa kamu mengingatnya saat ini? Aku tahu, kata Abraham Lincoln, bahwa ayahku membuat sepatu untuk keluargamu, tetapi mereka tidak pernah mengeluh, jadi aku harap sepatunya baik-baik saja. Tetapi kamu mengingatnya saat ini, tanpa ada relevansinya, aku merasa ada sepatu yang masih terjepit. Aku putranya, aku bisa memperbaikinya. Jika dirimu mencintai diri sendiri, jika dirimu mencintai pekerjaanmu, dirimu hidup di lingkungan yang berbeda. Di lingkungan itu tidak ada yang diulang. Pengulangan hanya muncul di pikiran yang bosan. Jangan katakan bahwa dirimu bosan karena tindakan yang berulang-ulang. Tindakan tampak berulang-ulang karena dirimu bosan, maka apapun yang dirimu lakukan akan tampak berulang-ulang. Namun lihatlah kehidupan menikmati pengulangan. Musim bergerak dalam lingkaran. Matahari bergerak dalam lingkaran, setiap hari, setiap pagi, ia terbit. Dan musim panas datang, dan musim dingin datang, dan hujan datang, dan mereka terus bergerak. Secara mendalam seluruh keberadaan bergerak berulang-ulang. Tampaknya penciptaan hanyalah seperti permainan anak-anak. Pohon-pohon tidak bosan, dan langit tidak bosan. Langit tidak pernah berkata, sekarang, awan lagi. Selama ribuan tahun langit telah melihat awan, setiap musim hujan awan datang dan mereka mulai bergerak. Lihatlah kehidupan. Itu berulang-ulang. Kata itu tidak baik, kata berulang-ulang tidak baik. Akan lebih baik jika dikatakan bahwa ia terus memainkan permainan yang sama. Ia sangat menikmatinya, sehingga ingin mengulanginya lagi. Dan ia terus meningkat, ia terus bergerak menuju klimaks. Mengapa manusia bosan dengan pengulangan? Bukan karena pengulangan itu membosankan, melainkan karena dirimu begitu bosan, sehingga semuanya akan membosankan. Suatu kali Sigmund Freud mengajukan pertanyaan kepada pasiennya. Pertanyaan dasar awal yang diajukannya sebelum psikoanalisis dimulai. Ia bertanya, lihat rak buku itu, dan apa yang langsung mengingatkanmu pada rak itu? Pria itu melihat buku-buku itu, tidak benar-benar melihat sama sekali, dan berkata, buku ini mengingatkanku pada seorang wanita cantik. Hal ini bagus untuk Freud, karena buku ini termasuk dalam teorinya, bahwa segala sesuatu bersifat seksual, jadi dia berkata, baiklah. Kemudian dia mengambil sapu tangannya dan berkata, lihat ini. Apa yang langsung mengingatkanmu pada ini? Apapun yang terlintas di pikiranmu. Pria itu tertawa dan berkata, seorang wanita cantik. Freud sangat gembira. Itulah teorinya, bahwa setiap pria pada dasarnya peduli dengan seks, dan tidak ada yang lain.
Pria memikirkan wanita, wanita memikirkan pria, dan itu semua adalah berpikir. Jadi dia berkata, "Lihat pintu itu." Tidak ada seorang pun di pintu, bahkan tidak ada seorang pun yang berjalan di jalan. Dia berkata, "Lihat, tidak ada seorang pun." Ketiadaan ini, apa yang kamu rasakan? Apa yang langsung kamu ingat? Pria itu berkata, "Seorang wanita cantik." Bahkan Freud pun sedikit terganggu, apakah pria ini hanya menipunya atau tidak? Jadi dia berkata, "Sepertinya terlalu berlebihan. Segala hal membuatmu mengingat seorang wanita." Lelaki itu berkata, "Bukan itu intinya. Entah itu rak buku, sapu tangan, atau pintu kosong, itu bukan intinya. Sungguh, aku tidak pernah memikirkan apapun kecuali wanita. Aku tidak pernah memikirkan hal lain, jadi apapun yang kau katakan tidak relevan. Aku hanya memikirkan wanita." Bukan berarti semuanya mengingatkanku pada mereka, aku hanya memikirkan wanita, ini bukan masalah mengingat apapun. Jadi sebenarnya bukan pertanyaan, apakah tindakan ini membuatmu bosan, atau tindakan itu membuatmu bosan, atau pengulangan atau pekerjaan yang monoton dan membosankan, membuat dirimu bosan. Hal yang sebenarnya adalah, bahwa dirimu bosan, entah dirimu melakukan sesuatu atau tidak. Jika dirimu hanya bersantai di kursi, dirimu akan bosan. Tidak melakukan apapun, dirimu akan bosan. Dirimu akan berkata, "Tidak ada yang bisa dilakukan dan aku bosan. Tidak ada yang bisa dilakukan, aku bosan." Sepanjang minggu dirimu bosan karena pekerjaan yang membosankan, dan di akhir pekan dirimu bosan karena tidak ada yang bisa dilakukan. Sepanjang hidup dirimu bosan karena melakukan pekerjaan yang berulang-ulang di pabrik, di kantor, di toko. Kemudian ketika dirimu pensiun dirimu bosan karena sekarang tidak ada yang bisa dilakukan. Ini bukan masalah lain. Ada sesuatu yang tidak menciptakan kebosanan dalam dirimu. Dirimu bosan, dan dirimu terus membawa kebosananmu ke segala hal yang dirimu sentuh. Dirimu telah mendengar tentang Raja Midas, apapun yang disentuhnya menjadi emas. Dirimu juga seorang Raja Midas, apapun yang dirimu sentuh menjadi kebosanan. Dirimu memiliki sentuhan alkimia. Dirimu bisa mengubah segalanya menjadi kebosanan. Jangan berpikir untuk mengubah pekerjaan, tindakan. Lebih baik pikirkan untuk mengubah kualitas kesadaranmu. Jadilah lebih mencintai diri sendiri. Hal pertama yang harus diingat adalah untuk lebih mencintai diri sendiri. Para moralis telah meracuni seluruh dunia. Mereka berkata, jangan mencintai diri sendiri. Ini adalah keegoisan. Mereka berkata, cintai orang lain, jangan cintai diri sendiri. Cinta diri adalah dosa. Dan saya katakan kepadamu, bahwa ini adalah omong kosong belaka, dan bukan hanya omong kosong, ini adalah omong kosong yang berbahaya.
Kecuali dirimu mencintai diri sendiri, dirimu tidak bisa mencintai siapapun. Itu mustahil, karena seseorang yang tidak mencintai dirinya sendiri tidak bisa mencintai siapapun. Jika dirimu mencintai diri sendiri, hanya dengan begitu cintamu yang meluap bisa menjangkau seseorang. Seseorang yang tidak mencintai dirinya sendiri akan membenci dirinya sendiri, dan jika dirimu sendiri membenci diri sendiri, bagaimana dirimu bisa mencintai orang lain? Dirimu juga akan membenci orang lain. Dirimu hanya bisa berpura-pura. Dan ketika dirimu tidak bisa mencintai diri sendiri, bagaimana dirimu mengharapkan orang lain mencintaimu? Setiap orang dikutuk di matanya sendiri. Seluruh ajaran moral hanya memberimu satu hal, teknik mengutuk diri sendiri, bagaimana mengutuk diri sendiri, bagaimana dirimu jahat, seorang penjahat, bersalah, seorang pendosa. Kekristenan mengatakan bahwa menjadi orang berdosa bukanlah soal apa yang dirimu lakukan, dirimu terlahir sebagai orang berdosa. Ini bukan soal apakah dirimu melakukan dosa atau tidak, dirimu terlahir sebagai orang berdosa. Manusia terlahir dalam dosa. Adam, manusia pertama, melakukan dosa, dan dirimu adalah keturunannya. Dosa telah dilakukan, tidak ada yang bisa dilakukan. Sekarang dosa itu tidak bisa dibatalkan, dan dirimu terlahir dalam dosa, yaitu dosanya si Adam. Jika dirimu lahir dalam dosa, bagaimana dirimu bisa mencintai diri sendiri? Jika keberadaanmu adalah rasa bersalah, bagaimana dirimu bisa mencintai diri sendiri? Dan jika dirimu tidak bisa mencintai diri sendiri, dirimu tidak bisa mencintai siapapun. Cinta harus terjadi di rumah terlebih dahulu. Dirimu adalah rumah itu, dan hanya ketika cinta itu meluap, cinta itu bisa menjangkau orang lain. Dan ketika cinta itu meluap ke dalam tindakanmu, ke dalam apapun yang dirimu lakukan. Apakah dirimu melukis atau membuat sepatu atau apapun, hanya membersihkan jalan, apapun yang dirimu lakukan, jika dirimu benar-benar mencintai, jika dirimu benar-benar mencintai diri sendiri, cinta itu mengalir ke dalam semua yang dirimu lakukan. Cinta itu mengalir, bahkan ketika dirimu tidak melakukan apapun. Cinta itu terus mengalir, cinta itu menjadi keberadaanmu, dan tidak ada yang membosankan. Jika dirimu membenci diri sendiri, dirimu akan bosan, karena dirimu tidak bisa hidup dengan orang yang dirimu benci. Dirimu bosan dengan dirimu sendiri. Dirimu tidak bisa sendiri. Bahkan jika dirimu sendiri untuk beberapa saat, dirimu akan gelisah, dirimu akan merasa tidak nyaman, kegelisahan merasukimu. Dirimu ingin bertemu seseorang, karena dirimu tidak bisa bersama dirimu sendiri. Kebersamaan itu sangat membosankan, kebersamaan dengan dirimu sendiri. Dirimu tidak bisa melihat wajahmu sendiri. Dirimu tidak bisa menyentuh tanganmu dengan penuh kasih sayang. Tidak, itu mustahil. Tidak ada yang namanya pengulangan, jika dirimu tahu cara menembus, cara bersikap penuh kasih dan waspada. Jika tidak, semuanya bersifat repetitif.
dirimu bosan karena dirimu memiliki kesadaran yang menciptakan kebosanan. Ubahlah kesadaran, dan tidak akan ada kebosanan. Namun, jika dirimu terus mengubah objek, itu tidak akan membuat perbedaan apapun. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.